Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdian dengan NIM 2207050062. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksekusi proyek, menjalankan proyek, di mana ini merupakan modul keempat dari kursus yang ada di Coursera. Jadi di sini saya akan membahas mengenai 5 poin penting di dalam pembahasan ini. Yang pertama itu mengenai eksekusi proyek, lalu yang kedua mengenai proses utama dalam eksekusi proyek, lalu mengenai alat dan teknik dalam eksekusi proyek, dan mengenai kepemimpinan dalam eksekusi proyek, dan yang terakhir mengenai penutupan proyek. Nah, yang pertama ialah mengenai eksekusi proyek. Jadi eksekusi proyek ini adalah fase dalam siklus proyek di mana rencana yang telah disusun pada tahap sebelumnya mulai diterapkan. Nah, fokus utamanya adalah mengelola sumber daya dan tim untuk menyelesaikan tugas sesuai jadwal, anggaran, dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, tujuan dari eksekusi proyek yang pertama itu untuk mencapai tujuan dari proyek, lalu mengelola sumber daya secara efektif dan memastikan kualitas dari pekerjaan. Nah, untuk tantangan dalam eksekusi proyek, yang pertama itu pengelolaan tim, di mana memberikan tugas kepada anggota tim dan memastikan mereka memiliki alat dan informasi yang diperlukan itu merupakan tantangan tersendiri dalam eksekusi proyek. Lalu pemantauan kemajuan. Nah, menggunakan alat seperti laporan status atau grafik Gantt untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal juga merupakan tantangan dalam eksekusi proyek. Lalu yang terakhir, pengelolaan komunikasi, di mana memastikan semua pihak terlibat memiliki informasi yang mereka butuhkan, termasuk pemangku kepentingan atau stakeholders. Lalu yang kedua mengenai proses utama dalam eksekusi proyek. Nah, proses utama dalam eksekusi proyek melibatkan beberapa hal. Yang pertama itu mengenai manajemen risiko, di mana melibatkan identifikasi, analisis, dan respons terhadap potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Yang kedua, mengenai pemantauan dan pengendalian. Pemantauan ini adalah proses melacak kemajuan proyek secara terus-menerus, sedangkan pengendalian ini adalah tindakan yang diambil untuk memastikan proyek tetap berada di jalur yang benar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, manajemen perubahan, proses yang sistematis untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola perubahan yang terjadi selama siklus hidup proyek merupakan pengertian dari manajemen perubahan. Perubahan ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan kebutuhan klien, perubahan teknologi, atau perubahan lingkungan bisnis. Nah, jadi mengapa proses ini penting? Proses ini penting itu untuk memastikan proyek itu tetap di jalur, di mana dengan memantau dan mengendalikan progres proyek, risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya itu dapat diminimalkan. Dan juga ini penting untuk menjaga fleksibilitas, karena dengan manajemen risiko dan perubahan, proyek itu tetap dapat beradaptasi terhadap tantangan tanpa kehilangan fokus pada tujuan utama. Dan juga yang terakhir itu untuk meningkatkan keberhasilan dari proyek. Nah, ketiga proses ini itu membantu menjaga kualitas dan keputusan itu tetap terjaga gitu. Lalu yang poin ketiga ada alat dan teknik dalam eksekusi proyek. Yang pertama itu ialah diagram Gantt. Diagram Gantt ini adalah grafik batang yang menampilkan jadwal proyek, menunjukkan hubungan antara tugas dan waktu. Nah, fungsinya itu adalah untuk memantau jadwal proyek dan mengidentifikasi ketergantungan tugas dan jalur kritis. Yang kedua itu laporan status proyek. Laporan status proyek ini merupakan dokumen yang secara berkala memberikan informasi tentang kemajuan proyek, tantangan, dan langkah berikutnya. Fungsinya ini adalah untuk membantu komunikasi antara tim dan pemangku kepentingan. Yang kedua itu memberikan data terbaru untuk pengambilan keputusan.
Lalu selanjutnya ada tim meeting. Tim meeting ini merupakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan, tantangan, dan solusi. Nah, fungsinya itu untuk menyelaraskan anggota tim terhadap tujuan proyek dan memberikan kesempatan untuk brainstorming atau menyelesaikan konflik. Lalu yang terakhir ada dashboard proyek. Dashboard proyek merupakan antarmuka visual yang menampilkan data penting data penting proyek secara real time seperti status tugas, anggaran, dan juga resiko. Nah, fungsinya ini adalah memantau proyek secara keseluruhan dalam satu tampilan dan menggunakan grafik, diagram, atau indikator warna merah, kuning, hijau untuk status. Nah, lalu poin keempat mengenai kepemimpinan dalam eksekusi proyek. Nah, di dalam kepemimpinan dalam eksekusi proyek ini terdapat beberapa poin yang bisa kita bahas. Yang pertama itu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas, terarah, dan relevan kepada seluruh anggota tim dan pemangku kepentingan. Nah, ini berguna untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dan menjaga semua pihak ini tetap terinformasi tentang perkembangan proyek. Lalu mengenai motivasi tim. Nah, motivasi tim ialah merupakan proses yang mendorong anggota tim untuk bekerja dengan semangat dan komitmen tinggi terhadap tujuan dari proyek. Nah, ini berguna untuk membantu menjaga produktivitas tim meskipun ada tekanan waktu atau tantangan proyek dan mengurangi risiko konflik atau kelelahan kerja atau burnout. Lalu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini merupakan kemampuan untuk mengelola perbedaan pendapat atau masalah interpersonal di antara anggota tim. Nah, ini berguna untuk menghindari gangguan yang dapat menghambat progres proyek dan meningkatkan kerjasama tim. Yang terakhir itu mengenai keputusan strategis. Nah, keputusan strategis adalah kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan data, prioritas proyek, dan pemahaman dampak jangka panjang. Nah, ini berguna untuk menjaga proyek tetap pada jalur meskipun menghadapi tantangan dan mengelola sumber daya secara optimal. Nah, lalu mengapa kepemimpinan ini penting? Kepemimpinan ini penting itu untuk meningkatkan efektivitas tim. Nah, dengan komunikasi yang baik itu tim itu dapat bekerja dengan lebih efisien. Lalu ini penting untuk mengatasi tantangan proyek di mana kepemimpinan itu membantu menyelesaikan konflik dan menjaga semangat kerja. Lalu yang terakhir itu untuk mencapai tujuan dari proyek. Nah, pemimpin yang baik itu mampu menyatukan visi dan usaha tim untuk mencapai hasil yang terbaik. Lalu yang poin yang terakhir kita akan bahas mengenai penutupan proyek. Di sini terdapat 4 poin yang bisa kita bahas. Yang pertama itu mengenai review proyek. Jadi review proyek adalah peninjauan hasil akhir proyek untuk memastikan bahwa semua tujuan dan deliverable telah tercapai. Nah, kegiatan utamanya itu adalah yang pertama itu membandingkan hasil aktual dengan rencana awal atau jadwal, anggaran, dan kualitas. Lalu mengidentifikasi kesuksesan dan kegagalan proyek. Lalu yang terakhir melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan. Nah, selanjutnya itu mengenai dokumentasi proyek. Dokumentasi proyek ini adalah penyelesaian semua dokumen proyek untuk memastikan arsip lengkap tersedia. Nah, kegiatan utamanya ini adalah yang pertama itu mengumpulkan kontrak, laporan status, rencana proyek, dan dokumentasi teknis. Lalu mengarsipkan semua dokumen dalam sistem penyimpanan yang mudah diakses. Lalu selanjutnya pembubaran tim proyek. Pembubaran tim proyek ini adalah proses untuk menyelesaikan keterlibatan tim dalam proyek dan mempersiapkan mereka untuk tugas berikutnya. Kegiatan utamanya itu yang pertama itu memberikan apresiasi kepada anggota tim atas kontribusi mereka, lalu mengalihkan anggota tim ke proyek atau tugas lainnya. Lalu yang terakhir, jika ada kontraktor itu masih terikat kontrak, bisa segera menyelesaikan kontrak mereka. Lalu yang terakhir itu pelajaran yang diperoleh atau lesson learned.
Nah, lesson alert ini adalah proses untuk mendokumentasikan pengalaman selama proyek, baik yang berhasil maupun yang perlu diperbaiki. Nah, kegiatan utamanya ini adalah diskusi dengan tim tentang apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki, lalu mengarsipkan hasil diskusi ke dalam laporan proyek. Nah, lesson alert ini juga berfungsi sebagai portofolio kita yang bisa kita gunakan saat ingin membuat proyek-proyek lain. Jadi sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Apabila ada penjelasan yang salah atau materi-materi yang salah yang saya berikan, saya mohon maaf. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.